Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menemukan sebuah ayat dari surah Al-Hujurat, yaitu ayat ke-10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menyatakan bahwa orang mukmin atau yang merasa mukmin itu adalah bersaudara. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diikat oleh tali persaudaraan sesama Islam. Jadi orang Arab kah, orang Inggris kah, orang Amerika kah, orang Cina kah, orang Perancis kah, orang Australia kah, orang Malaysia kah, orang Indonesia kah, bila sudah Islam, bila sudah bersyahadat, maka itulah jadilah saudara kita. Karena dari saudara kita jangan berselisih. Meskipun kita lain organisasi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada FPI, ada Parti, ada Wahabi Salafi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu kita merupakan suatu kesatuan sebenarnya dalam agama Islam. Jangan berselisih. Allah melarang kita berselisih antara yang satu dengan yang lain. Jangan bertengkar, jangan saling ingin menang sendiri. Paham boleh berbeda, tapi satu, kita sesama pada umat Islam. Organisasi-organisasi yang disebutkan tadi, ibaratnya di sebuah kampung itu ada deretan-deretan rumah. Ada misalnya rumah NU, ada rumah Muhammadiyah, ada rumah FPI, ada rumah HTI, ada rumah Parti, ada rumah yang lainnya, ada rumah Salafi Wahabi dan lain sebagainya. Jadi itu masing-masing bertetangga. Masing-masing rumah itu sudah punya program masing-masing. Antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu tentu ada perbedaan. Nah, karena itulah antara tetangga yang satu jangan mengganggu tetangga yang lain. Meskipun tetangga itu berbeda dengan apa yang kita programkan, berbeda apa yang kita rencanakan. Yang penting tujuan satu, mencapai takwa kepada Allah. Bagaimanapun jalannya, bagaimanapun caranya, misalnya mereka mau menuju ke suatu arah, ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang pakai mobil, itu kan tergantung kemampuan masing-masing. Yang pakai mobil misalnya jangan menghina orang yang berjalan kaki, yang bersepeda jangan merasa minder kepada orang yang punya mobil. Jadi jalankanlah program masing-masing, jangan saling mengganggu. Terkadang kita ini kan tetangga sebelah mengganggu tetangga sebelah yang lainnya. Orang itu berbuat sesuatu tidak sesuai dengan yang dilakukan tetangga, maka dikatakan ini tidak sesuai. Kalau istilah sekarang ini bid'ah, ini kafir. Yang demikian, karena tidak boleh mengkafirkan sesama umat Islam. Man kafara mu'minan faqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin, maka dia menjadi kafir. Karena itu hati-hati dalam berbicara. Jangan asal lihat kemudian
dilihat kurang sesuai dengan kita, kurang sesuai dengan kehendak kita, maka dikatakan orang itu salah. Itu jangan, tetapi harus kita saling ibadah sebuah bangunan, kita saling bersatu, saling mengeratkan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung. Itu yang paling bagus. Akhir-akhir ini kan kita terjadi demikian, ada saling membidahkan, saling mengkafirkan, padahal itu dalam Islam tidak dibolehkan. Dalam Islam itu tidak bagus, itu kan tidak bagus kita sesama pada umat Islam berkelahi, bertengkar, bermusuhan, saling mengkafirkan, saling memfitnahkan. Itu bukanlah anjuran Rasulullah. Rasulullah itu kalau berdakwah dengan bijaksana, dihina orang pun tidak melawan, itu kan. Beliau kan tidak pernah menghina orang, malah kalau dihina orang beliau itu tidak melawan. Artinya Rasulullah itu begitu sabar menghadapi sesuatu. Yang mentang-mentang orang sabar, jangan juga selalu dihujat-hujat misalnya kan. Nah, kalau misalnya sesuatu, misalnya mohon maaf, Habis Salafi misalnya kan, melihat pekerjaan orang Nahdlatul Ulama, itu di hadisnya tidak ada, di Quran tidak ada, jangan juga langsung memfitnahkan. Datangi dulu dengan bagus. Kenapa Anda melakukan demikian? Tolong carikan keterangannya. Kan tidak akan terjadi keributan. Tapi kalau dibuat di YouTube, bid'ah, kafir, itu kan kita sama-sama seolah-olah membuat permusuhan dengan teman kita, membuat permusuhan teman sesama bersahadat. Padahal dalam Islam itu kita disuruh bersatu. Nah, disuruh bersatu, menguatkan Islam. Orang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang satu saling mengokohkan dengan yang lainnya. Itu kan hadis Muslim itu, hadis Muslim. Nah, kita terkadang lupa itu. Mungkin karena emosi, orang lain tidak sama dengan dia. Mungkin juga karena kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Istilah agama itu ada ananiah atau egoisme. Nah, sebenarnya kita, kalau yang namanya sesama Islam itu orang manapun, bangsa manapun, nah itu kita harus bersatu. Kalau ada kesalahpahaman, berbeda tujuan, nah berbeda prinsip, itu perlu diluruskan, saling secara bijaksana. Ini dibuat di YouTube, saling mengangkat. Bayangkan kalau YouTube itu kan banyak yang membuka. Oh, nanti kata orang luar daripada Islam, begitukah orang Islam, begitukah umat Islam, saling mencaci. Mulanya orang mau se-Islam tidak jadi, itu kan. Coba kalau kita dengan lembut damai, kan Indonesia ini sudah sejak lama kan hidup rukun, damai, tidak saling mencaci, itu kan. Jadi kalau ada masalah dirumuskan bersama, misalnya kita tabayun, itu kan, oh di mana kesalahannya, di mana kebid'ahannya, lalu carikan hadis yang lain lagi, itu kan. Kan hadis itu banyak, tidak satu saja. Nah, itu kan. Karena itu kita harus banyak punya referensi. Kalau kita punya hadis Bukhari Muslim saja, yang lain tidak dipakai, itu jelas kita sedikit wawasan ilmu kita. Tapi kalau hadis, misalnya kita pakai hadis Imam Ahmad, Abu Daud, atau hadis yang lainnya, maka wawasan kita akan bertambah, itu kan. Jadi dengan demikian tidak akan terjadi lagi. Atau yang menghujat itu ada unsur lain, atau misalnya ada dari pihak lain yang tujuannya untuk memecah kita umat Islam. Nah, itu kalau terjadi demikian kita harus sadar bahwa Islam itu akan kuat kalau bersatu. Bagaimanapun banyaknya Islam di Indonesia, tapi kalau saling bertengkar itu akan pecah. Setumpuk lidi kita ikat, orang sulit mematahkannya. Tapi kalau kita saling sudah bercerai, orang akan mudah mematahkannya. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu kan. Kita jangan bertengkar, jangan berselisih sama umat Islam, meskipun berbeda tujuan, meskipun berbeda langkah. Pada hakikatnya satu tujuan, itu yaitu Allah.
Akhirnya satu juga iman yang bagus itu, hidup dalam keadaan beriman, mudah-mudahan matinya dalam beriman. Itu yang kita tuju, ke sana kita arah. Masalah langkah tadi kan, masalah paham berbeda tidak menjadi salah semestinya itu kan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan sedikit ini ada manfaatnya bagi kita sesama warga. Tidak usah meributkan masalah itu, kita masing-masing sudah punya tujuan. Kalau dia salah misalnya, itu misalnya melanggar, kan menentukan dosa atau tidaknya, menentukan surga neraka itu Allah. Kita tidak usah memvonis orang, kamu masuk neraka, kamu tidak melanggar. Itu tidak usah demikian. Kita tinggal mengamalkan apa yang kita laksanakan. Orang NU dia akan melaksanakan sesuai dengan yang sudah digariskan bagi mereka. Muhammadiyah juga akan melaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dari organisasinya. Salafi Wahabi mungkin juga sudah ada garisan-garisan demikian, tidak perlu menghujat orang lain. Karena itu setelah itu kita sesama Islam ini akan mengguncangkan keislaman kita. Jadi itu mudah-mudahan dengan adanya ini jangan terjadi demikian lagi. Ini akan saya buat di YouTube, mudah-mudahan sampai secara nasional, mudah-mudahan Jawas dan Piranti yang lainnya mendengar. Kita tidak perlu ribut, tidak ada untungnya diupah berapa. Misalnya kalau ada yang sponsor, itu kalau kita nerima upah, kita berbuat demikian itu dunia saja. Yang kita tuju akhirat, karena di dunia ini kita hanya berkelana, hanya mengembara. Nanti apa kita selamat atau tidak sampai ke akhirat. Nah, untuk selamat itu kita harus berusaha di dunia, jangan sampai terjadi perselisihan. Kalau terjadi perselisihan berarti tidak selamat. Kalau Anda menghujat misalnya, yang dihujat ini kan dikatakan macam-macam, hanya mereka juga melawan. Kalau saling melawan akan terjadilah keributan. Itu tidak baik, dilarang oleh agama. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.